menjadi rukyah. Rukyah menengok. Makanya menengok bulan puasa itu disebut rukyah menengok. Semua ini sam'ian. Mungkar nakir sam'ian, azab kubur sam'ian, pada mahsyar sam'ian, meniti titian suatu sam'ian, neraka sam'ian. Karena kita cuma baru mendengar, belum ada orang masuk neraka. Yang memadamkan neraka ada makhoni. Jadi kenapa Allah tak menunjukkan ke kita? Kenapa tak ditunjukkan Allah Ta'ala? Inilah neraka. Kalau ditunjukkan Allah neraka, selesai dunia ini. Selesai dunia ini. Jadi kalau ada orang enggak sabar dengan dunia ini, kenapa orang ada minum khamr, ada berjudi, ada berzina, ada korupsi? Ya berarti kau masih di dunia. Kadang orang kalau baru mengaji, habis mengaji itu dia mau diselesaikan dunia. Mau diselesaikan dunia. Tak bisa begini. Dunia ini memang udah begini dari dulu. Kita tak disuruh menyelesaikan dunia. Yang penting kita berbuat apa yang kita bisa buat untuk keluarga. Kalau dia kepala rumah tangga, untuk istri, untuk anak. Mahat Az-Zahra ini jadi panjang kira-kira apa yang bisa dibuat? Paling tidak untuk masyarakat sekitar aja. Untuk ibu-ibu sore Jumat, anak-anak mengaji di sini dari maghrib ke isya, bapak-bapak subuh Rabu. Paling tidak untuk masyarakat sekitar iktikaf 10 malam. Usaha kita supaya jamaah tahu jam berapa iqamah, jam berapa azan, pasang TV, datang petir, mati semua TV. 1, 2, 3, 4, 5. Petir di panjangnya tak. Tanam pokok kayu. Pokok kayu itu katanya bisa menangkap petir. Jadi biar kita usaha. Memang dunia ini dan dunia dari dulu. Lam ya'lamul mu'minu ma'indallah minal uqubah. Seandainya orang beriman itu tahu, tapi bunyi hadisnya cuma tengok. Mukmin. Bukan ya'lamul mar'u orang. Bukan ya'lamun nas manusia. Lau ya'lamul mu'min, orang yang percaya. Rasa sini. Rasa itu baru hidup, syaratnya percaya. Kenapa tak ada rasa? Karena tak percaya. Bapak masih ada rasa? Ada. Karena bapak percaya. Kalau sudah tak ada percaya, tak ada rasa. Ibu masih tak ada rasa. Setiap awal bulan aja. Berarti tingkat kepercayaannya menguat. Bisa dia melemah. Sama macam percaya itu bisa menguat, bisa melemah. Al-iman yazid, menguat. Wayanqus, melemah. Kenapa bisa tak ada rasa? Karena tak ada percaya. Rasa akan tumbuh karena percaya. Yang sekarang orang sudah tak ada percayanya lagi. Kenapa orang tak percaya? Gara-gara tokoh agama tidak mencerminkan agama, sehingga orang beragama kehilangan rasa pada agama. Aku udah gak percaya lagi sama agama. Kenapa? Saya menengok berita-berita dan orang yang benci sama Islam ini gara-gara nilai sedikit susah susu kotak tak sebelah susah lah
diangkat terus. Yang satu kejahatan seksual, yang satu kejahatan non seksual. Oh, ini berita dinaikkan. Anak-anak muda yang goyang-goyang ini, kau pengajian ya? Ustaz juga, apalagi ustaz-ustaz glowing ini. Untung saya hitam. Udah saya putih tidak ketakutan zaman. Lau ya'lamu mu'min ma'indallah minal uqubat maqami'a di jannatihi ahad. Lanjut. Walau ya'lamul kafiru ma'indallahi minar rahmah. Seandainya orang kafir itu tahu kasih sayang Allah, seandainya tahu dia gimana sayangnya Allah sama dia, ma'anillah min jannatihi ahadun, tak ada seorang pun yang putus asa. Angka bunuh diri paling tinggi di dunia bukan di Afrika. Panas Afrika, 50 derajat Celcius. Pasir, panas, hitam. Tapi angka bunuh diri paling tinggi di dunia Amerika, Eropa, Jepang. Orang Jepang tuh asal maju sedikit, maju aja tertangkap maju, balik rumah sampai sampai hari. Orang kita tertangkap, atau orang itu kita heran apa makanan bisa dia tak maju sedikit. Lau ya'lamul kafiru ma'indallahi minar rahmah. Seandainya tahulah mereka sayangnya Allah, ma'anillah min jannatihi ahadun, tak ada seorang pun yang putus asa. Putus beras, putus sagu, putus gandum. Aslinya orang Melayu ini makan sagu. Kalau mau menengok orang Melayu makan sagu, pergi ke Selat Panjang, makan mie sagu. Aslinya orang timur sana makan sagu. Sagu itu dicampur air panas, cepat-cepat diaduk. Saya ada videonya, video tutorial mengaduk sagu. Habis itu pakai subit, gini kan. Baru dicelupkan ke kuah kuning, tak main punya lagi, lewat kan. Bagus makan sagu ini. Pertama, tidak ada karbohidrat, bagian karbo. Yang kedua, tak capek mengunyah, asal masuk full. Ketiga, lama bertahan di lambung. Sagu masuk nasi, tak ada riwayat Nabi makan nasi. Tunjukkan saya mana Nabi makan nasi. Ada. Maka kalau pakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti makan nasi bid'ah. Bola. Nah, maka putus nasi, putus sagu, putus gandum, kita masih bisa hidup 3 bulan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau habis padi di Riau ini, kita masih bisa hidup 3 bulan. Putus air putih, alhamdulillah. Masuk air Selat Malaka, Indonesia. Asin di Indonesia ini, asin tanah Eropanya, kita masih bisa hidup 3 hari. Tak ada sagu, hidup 3 bulan. Tak ada air, hidup 3 hari. Tapi kalau sudah tak ada harapan, habis. Harapan itu bahasa Indonesia asa. Putus harapan, putus asa.
Saya baru pulang dari Sarawak. Ada rumah besar dibangun oleh James Brooke. Tulisannya James Brooke. Saking jahatnya dia namanya Brooke. Orang Melayu menyebutnya Brooke. Apa tulisan di pintu masuk? Di pintu masuk itu ada tulisan. Tulisannya 1870 tahun 1870. Berarti sudah 256 tahun. Tulisannya di situ. Haraplah selagi bernapas. Pas saya mau masuk, haraplah selagi bernapas. Maksudnya, selagi kita bernapas, jangan putus harap. Banyak orang dia bernapas, tapi dia nggak ada harapan. Ini orang-orang begini. Kalau malaikat mau datang, ini belum ucap, belum mati. Belum dicabut nyawanya, jangan putus harap. Jangan pernah putus harap. Saya tak pernah putus harap. Ini di depan masjid ini Usman. 4 petak, 6 petak, 6 petak tanah. Saya pergi ke Palembang. Datang orang menyerahkan saya ke saya tanah di pintu tol. Ini pintu tol Palembang strategis. Ini kuserahkan tanah ke Ustaz 6 hektar. Bulan tanah 6 hektar saya. Padahal kalau kita kalau nonton berita di Palembang takut dikit-dikit hujan, tanah 6 hektar dikasih. Saya serahkan ke Habib Mandi, sekarang dikelola oleh Ustaz Mas Adi, Ketua Tim UAS Palembang. Pergi pula ke Pontianak, ada orang Bugis, uang. Dia mau menyerahkan tanah, tapi dengan syarat ke Ustaz Somad 70 hektar dikelola oleh Ustaz Lukman. Di sini jangankan mengasih tanah, dibeli tak mau. Saking kan mau memuji saya, putus asa atau tidak? Mengajilah anak-anak di sawah itu, itu ada sawah dalam dinding tempat niat. Itu sawah itu sampai hari kiamatnya nanti buka. Karena disitulah anak-anak itu sholat di situ, mengaji di situ, menghafal di situ, membaca kitab khatam di situ. Tinggal di rumahnya, berjalan melewati semak biawak di situ, ular di situ. Lewatlah sehari berapa kali? Zuhur, asar, maghrib, isya. Hati saya menengok anak-anak ini menyeberang. Ya Allah, semalam hampir putus asa. Tapi setiap lewat itu tak pernah saya tinggalkan dua, Al-Fatihah sama salawat. Ya Allah, kuserahkan tanah ini kepada Al-Fatihah. Habis itu saya baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Cuma cara Allah datang orang, didatangi yang buat tanah itu, dibayarnya, diserahkannya ke yayasan. Didatangi rumah yang punya tanah, dibayarnya, diserahkannya ke yayasan. Itulah tempat parkir mobil berbayar. Orang mana? Area Surabaya. Tak pula orang Surabaya.
2 kali dia transit pesawat Surabaya ke Jakarta, Jakarta kemari, di dalamnya teman-teman tanah satu-satu dibayar, diwakafkan. Itulah. Tapi saya bisa begitu kan setelah di dunia. Saya bisa ceritakan ini kan setelah di public blog. Sebelum ada yang bilang-bilang timbul keyakinan itu. Asal ditengok semua susah aja. Sengaja saya ceritakan ini untuk menguatkan diri saya. Saya kalau ceramah itu bukan untuk menguatkan diri Bapak Ibu, menguatkan diri saya. Karena kadang kita menjalani ini goyang-goyang kita. Menguatkan diri saya bahwa harapan itu ada. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Lau ya'lamul kafiru ma 'indallahi min rahmah. Seandainya orang kafir itu tahu kasih sayang Allah, ma qaniqa min jannati ahad. Tak ada satu orang pun yang putus asa. Macam mana kita tahu sayang Allah mustahil? Macam mana kita tahu sayang Allah? Balik nanti dari sini, pergi ke rumah sakit, di mana di berapa rumah sakit. Makin banyak rumah sakit di Pekanbaru, makin banyak orang sakit dan makin banyak yang mati. Bukan makin lama orang hidup. Pergilah ke rumah sakit, tengoklah di sini. Kalau mau menengok kasih sayang, sudah diponis dokter ketua masjid Pangkalan Kerinci, Bapak, urat kaki ini mesti dipotong. Pokoknya di kaki kita ini ada urat, dipotong, dinaikkan ke sini, dibelah, dinaikkan urat di betis ke sini. Sudah disiapkan Allah macam mobil serap. Itu kan bannya 4 tuh. Ada 1 ban. Kalau bocor, jadi kalau tersumbat paralon yang ada sendiri, ada paralon serap yang dipasang Allah, potong, dibelah ini. Bapak ini membayangkan belah ini takut ya, takut ambil Pak Ustaz. Jadi bapak tak jadi. Berapa bulan kata dokter? 2 bulan bapak kalau mati. Masih hidup sudah. Dokter yang ngasih tahu pula mati. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Adik kelas kami alumni Al-Azhar, sekretaris OIAA Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, sekretaris namanya Ustadz Azril, meninggal jam 1 dari malam. Jauh di bawah saya. Tak jumpa saya di Mesir. Saya pulang dari Mesir, dia belum berangkat. Masih muda. Subuh tadi buka handphone, itulah berita pertama. Ustaz Azril meninggal jam 1 dari malam. Tidak pakai sakit, kecapean, lemah, bawa ke rumah sakit, meninggal. Kenapa saya masih hidup? Berarti beliau sudah bersih, tak ada dosa-dosanya, orang baik. Saya bersaksi beliau orang baik, lembut. Orang-orang baik itu penting. Kita masih hidup berarti Allah masih menyuruh kita beramal. Masih kurang amal kita. Itulah sayangnya Allah. Sayang Allah sama dia, tempatkan di tempat yang mulia, tak berdosa. Allah sayang juga sama kita. Kau kasih hidup kata Allah supaya kau beramal. Hadis ini yang saya sampaikan di Sahih apa tidak Sahih? Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Yang paling tinggi Bukhari,
di bawah Bukhari. Ada nama orang dua-dua yang ada. Siapa nama Ustaz itu? Bukhari Muslim. Oke, selanjutnya hadis 444. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri, kalau disambung muncul nun kecil, namanya nun wiqayah. Abu Sa'idinil, itu cara baca. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad. Kalau disambung gimana cara bacanya? Qul huwallahu ahadunil. Nunnya itu namanya nun wiqayah. Wiqayah hanya menjaga supaya bisa dibaca. Nah, coba qul huwallahu ahadun, Allahus samad, gimana cara baca? Nun wiqayah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza wudi'atil janazah, an-nas idza wudi'atil janazah, kalau jenazah sudah diletakkan, wahtamalah an-nas, lalu orang memikulnya, awil tidak, orang memikulnya, ala a'namihim, di atas tengkuk, memikul jenazah di atas tengkuk. Fa in kanat sholihatan, kalau jenazah itu baik, orang soleh, qalat, apa kata dia? Qaddimuni, cepat bawa aku, cepat bawa aku ke liang lahat, supaya berjumpa aku dengan amal soleh. Saya sudah menulis surat wasiat. Jangan mati sebelum menulis wasiat. Kalau aku mati, yang memandikan jenazah fulan, yang memasukkan jenazah ke liang lahat, yang memegang kepala, memegang pinggang kaki. Baik, kalau saya mati, tak bingung orang yang mengurus jenazah. Dan ada saya tulis di sini, jangan pakai kata sambutan. Nah, saya melepas jenazah, banyak lagi kita sebutkan. RT, RW, KDS, Agus, Bupati, Gubernur. Apa itu yang kita sebutkan banyak-banyak? Qaddimuni, cepat kuburkan aku, cepat bawa aku, supaya jumpa dengan amal soleh. Yang tahan dengan amal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kami lagi nunggu Ustaz di masjid. Kami kuburkan langsung atau gimana? Kuburkan langsung. Ustaz itu macet di Panam. Panam ini termacet itu kan, Pak. Alhamdulillah pintu tol sudah siap. Jalan ya belum. Jadi nanti kita tidak lewat Panam lagi. Masuk pintu tol kiri, terus langsung ke Simpang. Cepat kuburkan aja. Jangan tahan lama-lama jenazah. Meninggal malam kuburkan. Yang tunggu besok pagi. Wa in kana ghayra salihatin, kalau dia tak baik, jahat, banyak dosanya. Apa kata dia? Ya wailaha aina tadhhabuna biha. Oh celakanya, kemana lah kalian bawa badan jenazah? Ada yang bisa mendengarnya? Yasma'u sawtaha, semua musyahid, semua mendengar. Semua mendengar. Pokok-pokok kayu mendengar, ayam-ayam mendengar. Itu maka kalau ada kuburan, coba perhatikan kuburan-kuburan.
Kalau di kampung kan kuburan-kuburan itu ada ayam, ada kambing. Kadang-kadang pas sedang makan tiba-tiba temen-temen aja. Karena mendengar azab. Kenapa tak didengarkan Allah aja azab itu? Kalau didengarkan Allah azab itu selesai kan? Baiklah semua orang. Tak ada lagi pencuri, tak ada lagi pelakor mendengar azab kubur semua. Ini dunia ini kita disuruh berbuat baik karena percaya, karena iman, bukan karena menengok. Bukan karena menengok neraka, bukan karena berbagai ada. Kalau memang ada azab kubur itu tunjukkan di mana azab kubur. Tak usah kau tantang, nanti jumpa juga kau. Azab kubur itu tak usah ditantang, datang sendiri dari tengok. Ada yang bisa mendengar azab kubur itu. Yasma'u sawta, mendengar kullu syai'in, semuanya mendengar. Illa insan, kecuali insan. Insan tak, binatang. Walau sami'a, bagaimana kalau ada orang yang mendengar? Walau sami'a sa'iqa, seandainya dengar pingsan, mati. Makanya wali-wali yang dibukakan Allah hijab, terbuka hijab, nampak pingsan, sadar betul. Jadi kenapa Allah tak bukakan hijab kita? Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang, maka tak dibukakan Allah hijab. Berzikir tadi, la ilaha illallah, tiba-tiba dibukakan Allah hijab. Terdengar suara aku, tak jadi pengajian itu, mati semua. Allah masih sayang. Tak terdengar azab kubur, kita masih bersemangat. Semangat untuk bekerja, semangat untuk berdagang, semangat untuk bertani, semangat untuk berkarya. Didengarkan Allah punya azab kubur itu. Terdengar kita suara dia menjerit, saya pingsan, mati. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis 445. Wa 'an Ibnu Mas'ud, apakah orang yang mati itu mengalami hidup lagi? Ini masih perdebatan antara kalangan agama dengan saintis. Kata orang agama, habis hidup ini kita mati lagi. Yahudi mengatakan habis hidup kita mati lagi. Nasrani mengatakan habis hidup ini kita mati lagi. Islam mengatakan habis hidup ini mati lagi. Sebagian agama lain mengatakan habis hidup ini jasadnya mati, ruhnya keluar, masuk ke makhluk lain. Namanya reinkarnasi. Tapi mereka meyakini masih hidup. Bedanya sama kita, ruhnya keluar, kalau dia baik, tempatnya illiyin. Kalau dia jahat, tempatnya sijjin. Alamnya namanya alam barzakh. Intinya setelah hidup ini, badan tinggal, ruh tetap hidup. Tapi orang saintis, kalangan ilmu pengetahuan kata dia, aku tak percaya orang ini meninggal. Mana buktinya? Akhirnya ada seorang dokter yang tak percaya, dia buat percobaan. Gimana cara dia membuat percobaan? Orang mati kan tak hidup lagi. Dikumpulkannya 100 orang yang pernah mati suri, yang mati tapi hidup lagi. Sebetulnya tidak mati, pingsan saja, karena orang tak ada mati dua kali. Tapi terpisah, dibuatnya kuesioner, kertas dibagi. Apa yang kalian alami? Dibuat 100 orang pernah mati suri, dikasih pertanyaan yang sama, disuruh menjawab di tempat berbeda. Setelah itu dikumpulkan kertasnya, ternyata jawabannya semuanya sama, walaupun dengan bahasa redaksi yang berbeda.
Semua yang pernah mati suri itu jawabannya, aku melihat tubuhku keluar, kemudian aku dibawa melewati ruangan gelap. Akhirnya aku berjumpa, ada yang berjumpa sama ayahnya, ada yang berjumpa sama emaknya, ada yang berjumpa sama bininya, ada yang berjumpa dengan abangnya. Kemudian mereka mengatakan, ini bukan tempat kau, baliklah kau lagi. Pas baliklah hidupnya. Berdasarkan itulah orang yang tak percaya bahwa di dalam badan kita ini ada ruh dan ruh ini hidup waktu jasad ini tinggal. Nah, itulah mereka percaya gara-gara percobaan. Cari nanti di internet tentang percobaan orang yang mati suri. Saya kebetulan di Pangkalan Kerinci jumpa sama orang pernah mati suri. Saya tanya, pernah mati suri? Iya. Apa yang dialami? Saya menengok badan saya ini keluar Ustaz dari rumah. Keluar nampak saya jasad saya tinggal. Terus ada yang narik saya. Tarik bawah. Habis itu saya dibawa ke beberapa ruangan. Habis itu jumpa saya sama ambiang rumah saya. Kata mak saya, ini bukan tempat kamu. Balik. Waktu disuruhnya balik itu saya disana. Sama dengan yang di internet yang dibuat 100 percobaan. Sama rupanya orang yang mati. Walaupun nanti ada beberapa sedikit, tapi substansinya sama. Suami saya, Pak Ustaz, kemarin saya tanya tak begitu. Mati suri dia. Macam mati suri. Rupanya tertidur dari habis sahur sampai membuka. Itu bukan mati suri, itu namanya timun suri. Mati suri ini macam mati, tapi tidak mati pingsan dalam waktu yang lama. Sama apa yang dialami. Saya ceramah di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sekitar 2019. Tidurlah di satu kamar. Kamar ini macam cottage, kayu-kayu. Lalu malam itu macam keluar diri saya dari badan saya. Macam ini badan macam keluar, bisa saya tengok badan saya. Ingat saya, mati, sesak. Kalimat yang pertama keluar dari mulut saya waktu mengalami itu, Allah. Disitulah saya makin yakin zikir. Disitulah saya makin yakin bahwa zikir itu menguatkan kita. Ketika kita sedang terjadi sesuatu, maka yang cepat kita ingat Allah, itu lebih zikir. Habis itu saya terbangun, saya panggil tim. Tapi dia bilang tak, saya bilang saya takut. Kalau dia takut, bilang harga diri dia. Minum teh manis. Yang begitu-begitu itu kadang dibuat Allah kita untuk meyakinkan. Kenapa tak semua orang dibuat Allah begitu? Itu kehendak Allah. Bisa jadi dibuat Allah untuk satu orang supaya dia bercerita. Kalau saya meyakinkan saya, karena saya waktu itu bersuluk 2017, goncang juga. Saya tak percaya, iya zikir ini bisa menolong, bisa tak zikir ini menolong. Ternyata rupanya waktu kita menengok badan kita keluar, zikir itu yang kita menolong. Ada orang Pak Ustaz, waktu dia bini ketakutan yang menangani sebutnya bininya Pak Ustaz. Itu sakit takut.
takutnya kebini lagi. Jadi takutnya wah, orang yang terlalu takut ini, kalau dia mati, itu dia tidak kena azab kubur. Saking mudah azab, terlalu azabnya di dunia. Hadis terakhir 445. Wa an ibni Mas'ud, nama dia Abdullah. Nama dia Abdullah. Tapi tak disebut di sini. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bukan nama orang. Ibnu Mas'ud artinya anak Mas'ud. Nama kau siapa? Ibnu Abbas. Itu bukan nama. Anak Abbas. Nama kau siapa? Ibnu Abbas. Itu bukan nama. Nama kau siapa? Ibnu Abbas. Bukan nama. Sami kalau ditanya, nama kau siapa? Ibnu Abdul Somad. Bukan nama. Nama kau siapa? Sami. Banyak orang namanya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Nama dia Abdullah Ibnu Mas'ud, anak Pak Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda. Apa kata Nabi? Al-jannatu, surga itu, aqrabu ila ahadikum, dekat, jauh surga semua, jauh di atas dinamika. Surga itu lebih dekat ke kamu min syirati nahdihi, lebih dekat dari tali sendal, tali selam. Ini tampaknya supaya menyangkut di ibu jari dengan telunjuk ini, dipasang tali. Sendal zaman dulu kan begini, bertali di tengah supaya tersangkut ya. Surga itu lebih dekat daripada tali selop, tali sendal. Jauh tali sendal, maksudnya kalau di kaki dekat, begitulah surga. Surga itu lebih dekat ke kita dari tali sendal. Kalau neraka, warna metro dari neraka pun begitu juga. Neraka itu bukan jauh di sana, jauh di sana neraka dah. Lebih dekat dari tali sendal. Sahih hadisnya. Rawahu Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Bukhari bukan nama orang. Siapa nama kau? Bukhari. Bukhari artinya orang Bukhara. Bukhari orang Bukhara. Bukhara itu dimana? Uzbekistan. Kalau orang Bukhara, Bukhari. Orang Makkah, Makki. Orang Madinah, Madani. Orang Kampar, Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, 13 foto ulama besar. Rabu yang lalu kami ziarah ke makam Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Nanti orang Kampar. Syekh Abdul Wahab Ar-Rokani, Rokan Bulu, Pasir Pangarai. Apa maksud surga yang dekat daripada tali sendal? Sebab masuk surga itu, sebab untuk masuk surga dekat. Keluar dari masjid, bersedekah ke anak yatim, fakir miskin, surga. Selama di masjid, iktikaf, istighfar, surga. Menolong orang, membawakan barang-barang yang berat, surga, dekat. Neraka dekat. Keluar masjid, nampak semua orang elok, neraka. Nampak helm orang bagus, neraka. Jadi neraka. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi. Makna hadis kata dia, anna tahsilal jannati sahlun, untuk dapat masuk surga mudah, semudah sedekat tali sop, tali selipar, tali sendal. Dengan cara apa? Bitas'idil qasdi wa fi'lil qadar.
betulkan niat beramal, betulkan niat beramal, dan mau masuk neraka juga mudah. Dengan cara apa? Muwafaqatil hawa, ikutkan hawa nafsu. Paling mudah masuk neraka, ikutkan hawa nafsu. Diri kita ini bahasa Arabnya nafsu, diri nafsu. Makanya kalau bilang jangan kau urus diri kau aja, urus juga kami. Pak Haji, ketua rombongan, ketua kloter, jangan kau urus diri kau aja, urus juga kami. Jangan nafsi diri saya ini nafsu. Di dalam diri saya ada keinginan ini namanya hawa. Ingin makan, ingin minum, ingin itu, itu namanya hawa. Hawa itu keinginan. Oh, patutlah perempuan itu banyak keinginan ya, karena namanya sendiri hawa. Hawa ini pakai hawa. Kalau istri Nabi Adam itu pakai hawa. Itu perlu dia belajar bahasa Arab. Yang hawa nafsu pakai hawa. Tapi kalau nama perempuan itu pakai apa beda hawa? Kalau dipegang ada getarannya. Tapi kalau tak ada getarannya, wa nafsin wa ma sawwaha Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tak bergetar. Kalau bergetar, itu ilmu tahsin. Tajwid dengan tahsin sama, memperbaiki bacaan. Itulah 3 hadis kita subuh ini, 443, 444, 445. Pertemuan akan datang, masuk bab baru, bab 54. Kalau masih ada umur, kita baca ya. Kalau mati saya, ya Dusul ini bagaimana biasa dibacakan Ustaz Al-Mahmina 2 gendam. Kalau tak buku ini selesai, kita selesai. Mengaji jangan berhenti. Dah berapa lama kita baca ini? Sudah 3 tahun. Baru hadis yang ke-445. Baru sepertiga. Berarti khatamnya ini nanti 2033 nanti hadir di majelis khatam ya.